lagi di channel Roadrunner 69. Kita kembali bahas modifikasi si TVS Ronin Street Fighter ya. Jadi ini adalah iterasi terakhir ya. Jadi ada beberapa penambahan dan penyempurnaan lah dari video sebelumnya. Saya akan bahas quickly aja, nggak lama videonya, tapi moga-moga ada inspirasi mungkin ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini kita udah punya beberapa item baru, yaitu di bagian bawah kan tadi udah kita bahas waktu itu ya, tapi ini mungkin lebih jelas. Ini ada penambahan untuk ya semacam heat guard lah ya, karena sempat nyentuh panas juga sih daerah sini meskipun sudah pakai glass wool tape, tapi ya di sini masih kena kaki, sempat ya kerasa panasnya. Jadi kita tambahkan semacam heat guard ya, menahan panas ini. Nah tentunya juga joknya udah ganti, kita ada model single seater ya, model cafe racer. Ini memang nanti saya bahas ada masalah sebenarnya. Terus lampu kemarin mungkin belum dibahas, baru short saya kasih lihat ada tail tidy ya. Jadi ini adalah versi terakhir yang saya nggak pasang tambahan-tambahan lain, modelnya gini aja deh. Terus apa lagi ya, dan tentunya nanti cockpit kita bahas dengan speedometer yang center ya. Nah ini kalau lihat dari belakang, ini lebih jelas mungkin, tipenya udah agak clean ya, clean look di belakang, dan ya lebih enteng aja, dan terus terang nanti kita bahas waktu review pemakaian ya. Jadi menurut saya sih beda jauh karakternya. Nah ini joknya kita bahas dulu joknya. Joknya udah single seater, sebenarnya single seater tapi masih bisa bonceng sih di sini, cuman nggak enak ya. Kalau jarak pendek oke lah. Ini model cafe racer gitulah. Harganya not cheap juga ya, tapi buatannya sih menurut saya agak kurang, kualitasnya gimana gitu. Karena bawahnya masih seperti kayak foam gitu ya, atau fiber atau apalah. Saya nggak bisa kasih lihat bawahnya, tapi terus terang ini ada semacam kaitannya, bentuknya L ke sini ada 2, dan itu longgar jadi bisa diangkat ini. Jadi bisa naik turun ini depannya. Waduh, saya bilang mati. Terus belakangnya juga kunci semacam kayak slotnya itu, lubangnya itu seperti terlalu ke bawah sehingga juga bisa diangkat. Jadi dua-duanya bisa bergerak, jadi naik turun, jadi goblak gitu ya. Wah, saya bilang gawat juga nih. Akhirnya saya modif di kait penguncinya itu saya gerinda lagi sedikit, saya bikin coakan baru. Nah, sekarang udah pas, jadi langsung klek gitu ya, jadi nggak bergerak lagi depannya. Nah, belakangnya. Depannya itu kaitannya tuh agak sulit. Nah, daripada dan sempat saya coba bengkokkan, besinya tebal memang, patah atau lepas dari ikatan ke fibernya ya, dikeling doang, pakai paku keling gitu loh, lepas akhirnya. Ya waduh, akhirnya saya lem epoksi, tapi akhirnya untuk supaya nggak bergerak kita ganjel pakai karet, beberapa lapis ya, karet semacam foam gitu ya, busa ati gitu dengan perekat, lalu kita bebet sama selotip yang hitam, jadi punya bantalan pengait, jadi pengaitnya jadi tebal gitu kan. Nah akhirnya pas dimasukin pas dan nggak bergerak. Jadi ini modifikasi yang menurut saya sebenarnya nggak perlu kalau kualitas buatannya bagus ya. Ini yang entah hanya model yang saya terima aja, tapi modelnya sih oke, buatannya oke dan segala macam. Ini saya belum tes apa bocor apa enggak ya kalau dicuci. Tapi selama ini sih oke, agak keras dikit dibandingin joknya aslinya, tapi ya modelnya sih jadi keren gitu kan. Ini untuk modifikasi joknya ya, jadi agak bermasalah. Anyway, nah ini tail tidy yang kemarin ada short videonya, ada beberapa hal yang saya sampaikan, bahwa lampu sennya tadi saya ganti yang kecil, saya bolongin di plastik cover ini, tapi pakai yang kecil ya, dan ternyata karena tahanannya beda, karena wattnya kecil, sehingga nyalanya jadi cepat banget gitu kan, kicapnya. Wah, saya bilang nggak cocok. Akhirnya daripada nyoba-nyoba beli lampu sen yang lain dan bentuknya lain, akhirnya saya pakai yang aslinya, saya copot dari vendernya emang udah dicopot, lalu kita lepas sennya, lalu kita langsung pasang dengan lubang yang lebih besar di sini, lalu dibaut. Jadi dia melekat ke plastik ABS-nya ini ya, untuk lampu remnya. Jadi memang ada ruang rongga pas, lalu kita baut, itu nggak mentok sama besi kerangkanya. Jadi pas banget, dan akhirnya pindah ke titik ini sehingga si
fendernya itu pakai yang kecil ya. Nah ini emang agak kekecilan sih, sedangkan bannya kan lebar ya. Jadi mungkin kalau hujan nih pasti agak muncrat ke atas juga sih. Saya masih nunggu, apa namanya, tire hugger-nya belum datang. Kalau udah ada tire hugger-nya itu final modifikasi yang kita pasang tire hugger di belakang supaya nggak nyemprat ke atas ya. Tire hugger-nya belum dikirim-kirim, mungkin akhir Juni katanya. Anyway, itu mungkin, on the way nanti. Ini ada sedikit ya logo-logo emblem lah biar keren. Tapi ini memang fendernya kecil sekali yang atas ini. Tapi jadi pendek dan tail tidy karena plat nomornya langsung, kalau tadi kan kita lihat ya ini kecil gini aja, ini pakai plat, nomor, dudukannya pakai yang asli ya. Saya copot dari yang fender aslinya, kita pasang di sini, kita bor di 2 titik ini. Lihat ini ada 2 skrup, apa namanya, yang model paku gitu, tapi ini baut sebenarnya. Mur baut. Nah, kita, fendernya, dudukan platnya itu kita ikat ke sini pakai dudukan plat aslinya, tapi tanpa lampu memang. Jadi nggak ada lampu plat, jadi pakai lampu rem aja, lampu kecil aja, ini udah terang juga sih. Itu di belakangnya, modifikasi di belakang. Nah, ini sih nggak berubah ya. Terus, berikutnya knalpot ya, knalpot memang kita ganti yang F2 Racing. Tadi udah pasang, heat guard-nya sini supaya nggak kena kaki ya, panas. Dan ini knalpotnya kenceng banget ya, waduh ngebas banget dan kenceng banget. Jadi kalau saya bawa ke kantor tuh nggak enak gitu, takutnya berisik banget. Akhirnya saya pasangin, semacam peredam ya, peredam suara, sehingga turun lah. Cuman suaranya jadi nggak ngebas, jadi agak gimana ya, ya mungkin suaranya sih nggak inspiring ya, nggak enak banget, tapi saya tetap pasang ini karena lebih kepada kepraktisan supaya nggak ditilang juga mungkin lebih dari 80 dB atau gimana gitu kan, melanggar, peraturan untuk berisik. Nah ini, memang bisa dicopot ya, eee kenapa saya pertahankan pakai knalpot ini meskipun suaranya nggak ini, tapi karena enteng banget knalpotnya ya, mungkin 1/4 atau 1/5 dari knalpot aslinya. Dan ini membantu efek meringankan bobot. Ini kalau bobotnya udah turun banyak banget kayaknya, soalnya enteng banget jadinya. Tadi motornya berat banget, jadi, motornya enteng banget. Ini salah satu modifikasi yang saya pertahankan dengan suara yang mungkin tidak sewibawa even TVS Ronin knalpot aslinya, tapi ya oke lah. Masih ada suara-suara racing-nya dikit, tapi nggak gimana ya, nggak berwibawa lah, ya suaranya agak gimana gitu. Tapi anyway saya nggak rekam suaranya sih, suatu saat mungkin waktu kita test ride ya, next video. Anyway, ini ada modifikasi yang akhirnya by the way ini saya pilih yang, pendek, dan ada saringan di ujungnya doang, jadi nggak ada lubang-lubang lainnya. Karena ini diameternya 50 mili sebenarnya, tapi pas saya beli 50 mili kok besar terus dapatnya. Saya bilang, "Waduh gimana sih?" Pas yang saya beli yang ini pas, dan ini warnanya sebenarnya agak besi stainless ya, cuman saya cat aja supaya hitamnya menyatu dengan knalpot yang nggak stainless-nya nggak kelihatan gitu, nggak mencolok. Oke, itu modifikasi di knalpot supaya bisa dipakai harian lah. Nah, bagian depan ini salah satu modifikasi, ini saya bikin bracket dari, besi 6 mili ya, tebel banget, dan ini di-cutting laser, eee, sebenarnya bentuknya gini, terus ya segitiga gitu, rata ya, cuman ini baut posisinya salah ukur, jadi harus saya bobok dikit pakai bor sehingga bisa di-adjust. Dan posisinya juga kurang tepat sih, kurang pas karena ukurannya mungkin nggak pakai kaliper waktu itu, sehingga, dudukan bautnya ini agak kurang kurang rapet dikit ya. Dan karena rata, ini kan ada sudutnya, jadi ini rata terus nyudutnya. Nah ini diikat ke bracket di atas ini. Ini ada bekas bekas ini kalau nggak salah windshield atau apa nih saya nggak tahu. Saya udah lepas windshield-nya dan lain-lainnya sehingga ini kosong ya. Jadi kita bisa pasang ke baut ini. Cukup kuat sih, ini saya kasih kayak silikon gitu saya lupa yang merah-merah itu supaya jadi skrupnya lengket ya, jadi, nggak bergerak, sulit dibuka.
Jadi sulit kendur lah untuk memperkuat, baut supaya nggak gampang, kendur akibat getaran. Nah, cuman sebelum ini karena rata ini bentuknya ada bulat pakai laser cut jadi rapi banget ya. Saya, pesen nanti saya linknya saya kasih di Tokopedia kalau nggak salah, hijau ya, toko hijau. Nah ini, ya bagus banget cuman kan rata ya. Nah di sini saya ke tukang las, ke tukang bubut sebenarnya ini dipotong sebenarnya potongnya harusnya agak miring dikit gini, lalu dipotong setengah maksudnya, bukan dipotong habis, jadi dipotong setengah sehingga bisa digetok sampai 30 derajat atau ya kalau mau 20 derajat juga cukup. Ini agak terlalu tegak sih, jadi agak merunduk gitu, tapi jadi enak sih, jadi kayak belakangnya tuh, lebih aerodinamis gitu ya. Nah, itu dipotong lalu dilas lagi sama tukang bubutnya, dilapi, digurinda dan sehingga, sambungannya rapi lah ya, nggak kelihatan, bekas potongannya dan sambungannya. Jadi udah dilas, digurinda lagi sehingga rata, jadi nekuk hampir dari yang rata ini mungkin 15 derajat sampai 20 derajat mungkin, sampai 30 mungkin ya, bisa sih. Kalau mau nyoba-nyoba ya harus, dipas-pasin sih, cuman saya belum ukur nih berapa derajat. Kira-kira aja lah, tapi anyway ini pas, dan karena posisinya tekukannya harusnya motongnya agak miring ke sini bukannya rata, ini waktu itu jadi agak miring ini ngadepnya agak ke sini ngadepnya gitu loh, sudut sudut spidonya, dan juga nggak center karena tadi, posisinya harusnya agak rotate ya. Akhirnya saya besarin, saya rotate dan ininya juga saya ganjel ring 2 di sini sehingga dia miringnya agak center ya. Kalau enggak dia nggak miring, ke sini dia ngadepnya. Jadi agak miring ke sini permukaan ini nggak rata dengan ini. Jadi saya kasih ganjalan dikit dengan ring, kuat sih, nggak bergerak dan, stabil banget ya. Jadi ini sekarang udah center speedo ya, agak ke bawah malah enak lihatnya. Jadi kalau di sini kan agak harus nengok, kalau di sini sih ngelirik dikit udah langsung bisa. Jadi nggak terlalu banyak effort. Nah menurut saya sih emang posisinya di sini enaknya ya. Anyway itu dan ada handphone, untuk smartphone holder, sini ada buat tire TPMS ya, karena kan saya udah nggak pakai GPS yang dashcam lagi. Saya pasangin TPMS tapi sayangnya TPMS-nya ini chargernya pakai magnet gitu jadi kabelnya nggak bisa on terus, jadi saya nggak pasang ke USB-nya, yang belum saya colokin sih. Jadi takutnya habis saya matiin. Nah buat helm biasa saya bawa. Depannya sih itu aja. Jadi, satu lagi yang saya belum pasang yaitu, voltage meter ya, voltmeter, 12 volt. Saya nggak tahu pasangnya di mana, di sini atau di mana. Soalnya kalau di sini nanti kena kawat kabel saya, sering buat kunci ya, atau di mana. Saya belum ketemu tempatnya enak, mungkin daerah sinilah. Anyway, itu modifikasi yang terakhir di dashboard ini. Kalau kita lihat dari depan, nah ini besinya tuh bautnya sama ya, dan ini modelnya jadi agak miring memang, tapi nggak ngaruh sih, karena dari jauh posisinya enak. Dan ini memang jadi plontos banget, nggak ada apa-apa. Dan lampu si lampu yang kita ganti juga lampu daymaker-nya ya, yang model silang X itu pas banget. Nah ini baut-bautnya ada beberapa yang kita pakai baut model gold plated atau ya macam-macam gitulah. Ini depan lampunya daymaker nih, model smoke ya, jadi nggak kelihatan kalau lagi nggak nyala tuh X warna kuningnya, bisa pilih warna kuning atau warna putih ya. Jadi pilih saya warna kuning biar keren, kalau warna putih kan biasa aja. Ini kalau nyala baru kelihatan, tapi kalau nggak smoke ya jadi gelap gitu kan. Nah ini lumayan lebih terang dari lampu aslinya sih. Bracketnya langsung kita ikat ke shocknya ya, selongsong shocknya. Oke, bracket universal. Ini menurut saya sih lampunya jadi keren banget ya. Di sini juga ada emblem si tengkorak lagi, pasangan di depan, sehingga tampangnya jadi lebih ya gimana maco lah. Ya itu aja sih kira-kira video singkat terkait ubahan terakhir. Tinggal satu lagi yang belum memang yaitu tire hugger ya. Nanti tire hugger ya masih belum musim hujan di Bali, jadi nggak terlalu ini sih repot, kecipratan air ya, jadi masih aman-aman aja. Sampai nanti kalau musim hujan mungkin moga-moga udah datang dalam waktu dekat, kita pasang lagi tire hugger supaya lebih, aman ya bagian bokongnya. Oke, itu aja, sekian, sampai ketemu di
test ride dari review test ride dari si TVS Ronin Street Fighter Modification. Oke, see you.